Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Rawianti dengan NIM 1101212024. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS saya dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Triokta Sulfok Kimiawan S.Ikom MM. Soal yang pertama yaitu praktik manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama ditetapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen, manajemen ilmiah, dan manajemen modern. Perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktik pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Demikian pula organisasi sedunia yang menyusun otoritas sendiri sebagai bukti penerapan manajemen sampai pertengahan abad ke-18 juga menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. Selanjutnya, manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. Samping dia bekerja pada Midfield Steel Works di Philadelphia sebagai juru mesin tahun 1878 dan mencapai Chief Engineering serta mendapat gelar dalam bidang engineering yang juga menentukan alat pemotong baja yang bekerja sangat cepat. Dari pengalamannya, Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap ta'asyub pekerja dan manajer. Sebagian sikap ta'asyub tersebut timbul karena baik para manajer maupun para pekerja tidak mengetahui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari kerja dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecah bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Dalam manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat, dan setelah itu mereka perlu dilatih yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus dapat diselaraskan. Selanjutnya, manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administration Industrial et General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup pertama, teknikal atau produksi, kedua, komersial atau membeli, menjual, dan menukar, ketiga, finansial atau mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, empat, kepastian atau perlindungan harta kekayaan, kelima, akunting, keenam, manajerial atau perencanaan pengorganisasian, pemimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. Selanjutnya, soal nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip umum manajemen atau General Principle of Management. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit factor, artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan perhatian. Keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan, tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi, dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi dan kerjasama di antara anggotanya. Dengan pembagian kerja, maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, disiplin.
Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Yang keempat, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi, seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu karena adanya seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka ia akan bingung. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan. Supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama, unity of command berhubungan dengan karyawan, sedangkan unity of direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Yang ketujuh, remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Yang kedelapan, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagi tanpa mengabaikan situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam arti relatif, bukan absolut atau mutlak. Yang kesembilan, hierarkis. Saliran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Ke-10, order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di ruang. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Ke-11, keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya. 12. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahannya secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. 13. Asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kelompokan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. 14. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutase dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya. Jika karyawan sering berhenti, perlu manajer menyelidiki penyebabnya. Apakah karena gaji terlalu kecil, perlakuan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Soal ketiga, secara umum teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brinkley menyebutkan 6 aliran dalam pengembalian keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Aliran yang dimaksud antara lain yang pertama, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberikan informasi, menyiapkan fakta-fakta,
dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara, manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan keputusan memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Keempat, aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi dalam satu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output dan harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, satu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang kelima, yaitu aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi rationality atau rasional terbatas. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Soal keempat, Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua, sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Demikian jawaban soal UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.